Oke, balik lagi sama gue Erwin. Kali ini gue mau ngebahas laptop gaming yang di harga 4-6 juta, yang juga katanya kuat main GTA 5, Fortnite, Apex Legends, dan kawan-kawan. Layak nggak ya buat dibeli? Dan saya juga mau share pengalaman saya beli laptop gaming, tepatnya 7 juta. Waktu itu saya beli laptop Asus X550ZE. Penasaran kayak gimana? Yuk ikutin sama-sama. Waktu itu saya pernah beli Asus X550ZE di tahun 2016 di harga 7.800.000. Asus X550ZE pada waktu itu ada embel-embel gamingnya, makanya saya beli. Di situ saya juga udah upgrade RAM-nya ke 8GB pakai Corsair VNC. Dan waktu itu saya pakai juga buat main CSGO, GTA 5, Far Cry, dan Mad Max. Kurang lebih belum 2 tahun pemakaian, waktu itu laptopnya jebol. Jebolnya bagaimana? Pertama, setelah dinyalain 5 menit, laptopnya langsung overheat, terus shutdown. Lama-lama makin cepet, nggak nyampe 5 menit, 3 menit, 2 menit, 1 menit, bahkan 5 detik dinyalain langsung shutdown. Saya pakai main kurang lebih 3 jam, terus off 1 jam, 4 jam, off 1 jam. Mungkin tergolong udah panas juga ya. Akhirnya saya bawa ke tukang servis, saat itu dibuka, pas dilihat thermal paste-nya nggak nyampe antara prosesor sama heatsink, ada gap. Dan thermal paste di VGA-nya juga sama, nggak nyampe ke heatsink. Akhirnya buru-buru ditambahin thermal paste, terus saya jual. Selain itu ada teman saya main GTA 5 pakai Asus A456U, seperti ini. Tapi ini bukan punya dia, persis seperti ini. Spesifikasinya Core i5 generasi ke-7, Nvidia GeForce 930MX, dan jebol juga. Secara spek kuat untuk gaming, tapi belum tentu tahan untuk gaming. Makanya teman-teman coba dipikirin dulu kalau mau beli laptop 5-10 juta terus dipakai untuk gaming dalam waktu yang cukup lama. Mungkin beberapa dari kalian ada yang pakai terus main sampai sekarang masih sehat walafiat laptopnya. Tapi menurut saya itu terlalu memaksakan kinerja laptop ya. Mungkin analoginya kalau buat di motor seperti ini. Kalau misal kalian mau pakai motor yang reliable jalan 100 km per jam terus setiap harinya, jangan beli motor yang top speednya 105 km. Pastinya itu udah di red line banget, udah di ambang batas banget. Makanya kalau mau digas 100 km per jam terus, belilah yang top speednya kurang lebih 150 km per jam. Jadi bagi dia dengan speed 100 km per jam itu masih nyantai. Makanya kita jangan terlalu memaksakan kinerja laptop. Oh, dengan laptop harga segini kuat nih. Terus kita lihat review di mana-mana bilang kuat. Kita beli itu, ternyata kuat tapi nggak tahan. Makanya menurut saya lebih baik beli laptop bekas tapi bener-bener laptop gaming. Contohnya Asus ROG, Acer Predator, Lenovo Legion, HP Omen, dan lain sebagainya. Daripada budget minim tapi maksain mau nge-gaming, ujung-ujungnya nanti malah jebol laptopnya. Pada dasarnya, laptop itu kemampuannya 70% dari PC dengan spek yang sama ya. Saya nyari laptop yang speknya kalau bisa di atas PC. Pada saat video ini dibuat, menurut saya spek laptop yang paling optimal untuk gaming i7 9750 kombinasi dengan VGA sekitar 1660 Ti, SSD 512, RAM 16GB, dan karena untuk gaming kita juga butuh layar yang refresh rate-nya 144Hz. Oke, mungkin banyak juga dari teman-teman suka nanya bedanya Intel sama AMD itu apa sih? Kalau AMD biasa jumlah core sama thread-nya lebih banyak daripada Intel. Kalau Intel jumlah core-nya lebih sedikit, tapi power setiap core-nya ini lebih kuat. Dan biasa buat graphic design orang lebih milih AMD daripada Intel. Tapi kalau buat game, orang lebih pilih Intel daripada AMD. Biasa juga AMD konsumsi listriknya lebih gede daripada Intel. Makanya nggak heran kalau misal AMD bisa lebih panas daripada Intel. Tapi pastinya AMD di generasi yang terbaru ini udah lebih banyak berkembang sih. Karena kalau di PC kalian pakai Intel dengan harga yang sama, pasti AMD lebih greget biasanya sih. Terus Intel juga suka ganti-ganti soket kan dari 1151, 1152, 1155, ada 1156. Kurang lebih 2 tahun sekali ganti. Nah kalau AMD jaraknya jauh. AM3 Plus aja 2011, terus AM4 2016. Cukup jauh kan? Jadi kalau di PC kalian mau upgrade prosesor, di Intel bentaran kalian harus ganti motherboard. Tapi kalau AMD, mungkin bisa 5 tahun sekali kalian baru ganti motherboard, karena soketnya masih sama. Nah kalau laptop kan nggak mungkin kalian mau upgrade prosesor kan? Ya udah ya paten aja begitu. Jadi menurut saya pribadi kalau buat PC mending pakai AMD, tapi kalau misalnya buat laptop mending pakai Intel. Nah karena saya butuhnya laptop, makanya saya carinya Intel. Kalau di laptop kan biasa pakai baterai. Jadi kalau Intel yang konsumsi listriknya lebih rendah, buat di laptop biasa lebih pas. Nah kalau di PC kan pakai power supply langsung, terus juga kipasnya segede gaban, heatsinknya juga gede ya kan. Nah makanya menurut saya kalau di PC mending pakai AMD. Terus kalau Intel juga ada beberapa versi kan. H itu sebenarnya udah seri yang tinggi. Nah makanya kalau mau cari laptop gaming, saya saranin mending cari yang Intel seri H, karena pasti powernya lebih tinggi daripada Intel seri lainnya. Makanya setelah saya browsing-browsing di video sebelumnya, akhirnya saya belinya Lenovo Legion Y740 itu. Oke, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dah.